beliau, Dr. Eng Insinyur Poppy Indriani S. Magister Eng. Beliau lulusan S1 pada tahun 1994 sampai 1998. Jurusannya adalah Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Indonesia. Beliau lulus dengan cum laude. Lulusan S2 pada tahun 2012 sampai 2014. Jurusan beliau Geotechnical dan Environmental Department, Faculty of Civil Engineering, Kyushu University, Japan. sampai 2018. Geotechnical dan Environment of Civil Engineering, Kyushu University, Japan. Lulusan profesi beliau adalah Insinyur Faculty of Graduate School Hasanuddin University tahun 2022, cum laude. Beliau adalah anggota IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, dan organisasi lainnya. Penghargaan beliau: Best Student of Kimono Advanced Learning Yamasaki School, Japan, 2018. Best Student of Kimono Basic Learning Yamasaki School, Japan, 2016. Beasiswa S3 Dikti Indonesia tahun 2015. Award Best Presentation JSCE Japan, 2013. Beasiswa S2 Dikti Indonesia 2012. Award Cum Laude Teknik University Hasanuddin tahun 1998. Beasiswa S1 Super Semar Indonesia tahun 1994. Pengalaman beliau di kampus dan sebagai praktisi cukup banyak. Jumlah publikasi juga cukup banyak. Itu nggak mungkin saya bacakan karena waktunya juga terbatas. Kami sampaikan juga kepada semua peserta, untuk tanya jawab nanti dilakukan setelah presentasi, atau bisa melalui kolom chat, atau nanti bisa melalui fitur raise hand. Kepada yang saya hormati narasumber Ibu Poppy Indriani, kami persilakan untuk menyampaikan materi seminar kurang lebih 50-60 menit. Ibu Poppy, silakan, bisa dimulai sekarang. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pertama, saya koreksi dulu nama. Nama saya bukan Indriani, tapi Indrayani. Oh ya, maaf Bu. Saya boleh share ya, sambil kita mulai. Silakan Bu. Boleh share dulu. Baik, terima kasih. Mohon dikonfirmasi, sudah bisa terlihat ya? Udah bisa terlihat PowerPoint-nya? Sudah Ibu. Sudah Bu, sudah Bu. Sudah Bu. Terima kasih. Baik, izinkan saya berbagi pengalaman dan berbagi ilmu ya untuk implementasi of GIS and remote sensing ya, regional planning dan green infrastruktur. Seperti yang disampaikan moderator bahwa bagaimana kita mengevaluasi dengan GIS, Geography Information System, untuk mengevaluasi perubahan atau pembuatannya atau perencanaan wilayah dengan metode GIS dan green infrastruktur. Baik, izinkan saya memperkenalkan. Pertama itu adalah bagaimana sih itu yang dikatakan dengan GIS teknologi. Mungkin sudah banyak yang tahu ya tentang GIS teknologi. Itu di mana ya
di mana kita saya pindahkan dulu ini. Oke. Oke. Di mana kita itu di dunia ya, yang besar ini memiliki banyak masalah. Apakah masalah polusi, urbanisasi, kesehatan, edukasi ya, pendidikan, terus pertanian, bisnis, public safety, itu banyak sekali permasalahannya. Nah, karena banyaknya permasalahan itu, kita membutuhkan suatu teknologi atau suatu sistem yang bisa gimana sih untuk membuat solusi atau membuat, jalan alternatif ya, untuk menyelesaikan masalah satu persatu. Nah, ya, ya, oke. Nah, dalam suatu ilmu teknologi yang kita tahu itu mulai ada perkembangan ya, mulai dari telepon aja ya, teknologi mungkin sudah pada yang tahu ini semua ini telepon kita punya zaman dulu, terus melalui PDA, terus berkembang menjadi laptop, pindah ke desktop, sekarang memulai dengan namanya iCloud, yang dinamakan web servers. Nah, di sini dengan penambahan teknologi satelit tambahan dengan satelitnya ya, bagaimana kita bisa melihat dengan resolusi yang tinggi. Sehingga kita bisa lihat bahwa atau kita bisa menganalisa itu sudah dengan mendekati akurasi, ya. Dengan tentu dengan data-data yang sudah ada, yang kita dapatkan. Nah, salah satunya adalah bagaimana men-scan ya, atau mengukur dengan sistem 3 dimensi. Zaman dulu kita kan pertama 2 dimensi dulu. Terus beralih ke 3 dimensi, nanti beralih lagi ke 4 dimensi. Nggak tahu nanti kalau ada lagi mungkin sampai berapa dimensi itu perkembangan mungkin sudah berapa tahun ke depan lagi ya. Nah, yang kita lakukan dengan 3D laser measure teknologi ini sudah bisa kita melihat bagaimana simulasi kondisi atau ses atau yang kita bisa lihat itu dari tingkat apakah dari atas atau bisa dari kita tembus ke bawah ya. Jadi sudah bisa men-scanner, sudah bisa apa, melaser ya, seperti itu. Nah, jadi itulah salah satu, metode yang sekarang mulai berkembang. Nah, bagaimana dengan geospatial data sharing untuk regional planning? Ya, untuk kita men-sharing data untuk suatu, eee pembuatan atau perencanaan suatu kota, di mana kita pasti akan membutuhkan atau mencari, melakukan ya, seperti, tata guna lahan, ya, terus, open space, green space, terus, manajemen ekonomi, semuanya. Nah, salah satunya masuk ke penelitian kami itu dulu ya, tahun 2012 itu, di mana awal mulanya ini di Jepang juga sama ya, memiliki banyak permasalahan seperti masalah lingkungan, energi, ya, terus juga maintenance public infrastruktur, terus, keamanan ya, dan security untuk komunitas. Nah, dari situlah mulai keluar konsep namanya, konsep dasar untuk ya manajemen atau mengatur ini semua data-data yang ada sehingga kita bisa, eee, me-merger ini data semua sehingga kita bisa mendapatkan satu analisa yang sudah lebih detail. Nah, untuk itu dibikinlah suatu formulanya ya, untuk mempromosi bagaimana caranya kita mengatur atau menganalisa data-data tersebut. Nah nah, jadi dari, membuat suatu mendevelop ya atau
buat data sharing, yang mana data sharing tersebut harus kita manfaatkan. Karena data ini sebelumnya ya, data mungkin sebelum ada teknologi itu masih data kertas dan lain-lain, terus dipindahkan ke dalam bentuk digital, sehingga untuk ke depannya pada saat kita mau melihat, melakukan wilayah administrasi dan lain-lain, itu kita sudah bisa, melihat titik koordinatnya. Terus kita juga bisa melihat dia punya, luasan, ya, dan juga kita data tidak tertindis. Jadi datanya itu bisa tersambung, seperti itu. Nah, data tersebut itu dimasukkan dalam satu kalau kita sekarang bilang iCloud ya, mungkin iCloud ya. Tapi itu kan harus memiliki besar data server yang mengolah, karena data juga bukan asal kasih masuk data, tetap harus ada namanya pemeriksaan data, validasi data. Nah, itu data tersebut bisa dijadikan online, bisa juga dibuka dalam open layer, seperti atau data juga yang bisa kita ambil dari Google Earth ya, atau kita bisa mengambil data, data PDF. Nah, itu bisa kita ambil dan kita exploring dan kita lakukan, hitungan atau analisa atau, eee, pengaturannya. Nah, jadi data yang dulu ya, data-data dulu yang sempat tidur ini ya, maksudnya data kertas misalkan setiap wilayah itu kan memiliki data masing-masing. Tetapi kan biasanya kalau kita butuh ke user berarti kan kita mengambil data baru lagi. Terus kalau ke user B kita ambil data baru lagi. Padahal ini data sebenarnya sama, hanya proses pengambilannya berbeda. Kenapa kita tidak efisiensikan bahwa itu data kita bisa gunakan bersama-sama, ya. Nah, jadi seperti yang disampaikan di sini ya, section A, section B menggunakannya sama-sama menggunakan untuk keperluan, tetapi pengambilan datanya beda-beda. Nah, ketika disatukan, ini ternyata ada miss-nya. Nah, itulah gunanya kita datanya itu nanti akan kita merger, sehingga datanya itu tidak, terhilang ataupun tidak terpotong. Jadi, section A bisa menggunakan data section B bisa menggunakan data section A, sehingga sumber informasinya itu sama. Nah, data itu akan dimasukkan ke dalam, semuanya ya, data-data jalan, data-data administrasi, data perumahan, data penduduk, data sosial, semua data itu dimasukkan ke dalam satu servers ya, untuk di-share, didesain sebagaimana desainnya, dan setelah itu data tersebut, bisa sharekan ke section-section yang dibutuhkan. Jadi nggak perlu lagi kita ketika kita mau cari data jalan, kita harus ke PU jalan, atau kita butuh data perumahan, kita harus ke PU perumahan, seperti itu. Atau misalkan data kota, kita harus pergi ke PU tata kota. Jadi nggak perlu lagi. Jadi data itu sudah terkumpul dalam satu sistem. Nah, jadi datanya itu bukan hanya data gambar, tapi bisa dalam bentuk data Excel, ya, data CAD, data KML, ya, yang bisa nanti akan diimpor, ya, di geodatabase, di interoperability ini ya, untuk menjadi map dokumen yang mana kita membuatnya itu bisa membuat sesuai dengan skala dan berisi beberapa layar. Jadi beberapa layar yang bisa digabung menjadi satu, itu dalam satu aplikasi. Yaitu yang namanya saya sampaikan tadi itu, eee, WebGIS. Nah, jadi kita semuanya itu data menjadi satu format. Tapi setelah itu pun kita membutuhkan datanya dalam format apapun, kita bisa convert kembali dan tidak mengurangi dia punya, misalkan pikselnya ataupun tidak mengurangi dia punya hitungan. Nah, salah satunya contoh ya, yang kami lakukan itu disaster prevention mapping ya, di mana data itu data slop, data fasilitas, data struktur, morfologi, terus data foto ya,
terus data PDF, terus masuk juga fotograf, ya, itu kita masukkan dalam satu WebGIS aplikasi. Sehingga kita bisa melakukan itu, melihat overlay layer, terus kita bisa menemukan, ya, kebencanaan, ya, dan kita bisa menghitung lokasi, ya, dan kita bisa lokasi mana yang kita butuhkan. Jadi seperti contohnya, ya, slop hazard, terus dengan fotonya. Jadi tinggal kita klik aja, keluar semua data-datanya. Nah, datanya itu begitu kita klik, kita masukkan semua data yang kita butuhkan, itu akan keluar dengan sendirinya, ya. Sehingga kita bisa lihat dia di bagian mana, koordinatnya di mana, ya. Terus juga dia punya data kerja, ya, dalam bentuk PDF-nya, seperti itu. Dan kita bisa mengukur, menghitung dengan dia punya panjangnya, ya, sesuai dengan yang kita butuhkan. Begitu juga kalau kita mau membuat, perencanaan kota atau perencanaan suatu wilayah, ya, itu kita membutuhkan itu data foto, data aerial ya, data udara, terus juga kita membutuhkan data kertas lahan, sehingga kita bisa dan beberapa poin atau titik-titiknya ya, sehingga kita bisa mendapatkan dan membuat langsung map-nya. Dia ada ya tools-nya membuat langsung map-nya, sehingga kita bisa, membuat sendiri dan meng-create sendiri dan kita bisa mengupload juga, ya. Jadi datanya ini sudah langsung keluar. Nah, bagaimana kalau untuk kita, membuat, base map-nya? Base map-nya juga sama, ketika kita mendapatkan, data jalan, sungai, bangunan, dan lain-lain, terus ada juga data yang lain dari section B, kita juga dapat data jalannya ya, kita bisa merger ya. Kita klik, kita sesuaikan dia punya koordinat, sehingga kita bisa mendapatkan sama. Jadi tidak ada lagi miss. Nah, setelah itu baru kita bisa lihat kembali dia punya, informasinya, ya, bahwa ini jalan apa, seperti itu. Jadi dan ini bisa kita download, ya. Kita bisa download dalam bentuk Anda mau download dalam bentuk apa? Eee, dalam bentuk JPEG, ya, dalam bentuk PDF, bisa, ya. Nah, dan ini bisa kita buka di QGIS, free software. Tapi ada juga data-data yang tidak bisa kita masuki atau kita share, yaitu data yang di-close oleh misalkan pemerintah, ya, karena, kebutuhan sesuatu hal. Jadi ada data yang bisa apa namanya, di-share, ada juga yang data yang tidak bisa di-share. Ya salah satunya data keamanan, seperti itu. Nah nah ini juga kita bisa print yang saya sampaikan, begitu kita klik, kita bisa minta data apa yang kita butuhkan, ya, dan setelah itu kita bisa klik dia kita mau bentuk printernya bagaimana, printernya ukuran A3 kah, A2, ya, apakah dia berbentuk JPEG, PDF, PNG, itu bisa. Ya hasilnya seperti ini, sudah bisa seperti, untuk, apa, print kerja ya, sesuai dengan skala yang ada, seperti itu. Nah, benefitnya adalah tidak ada lagi, data yang tumpang tindih, terus bisa mengidentifikasi segera ya, masalah-masalah, eee, sosial, masalah-masalah data yang banyaknya data itu jutaan ya, terus juga bisa menjadikan, eee, efektif untuk, perencanaan wilayah atau perencanaan kota atau area yang kita inginkan ya. Dan bisa juga salah satu membantu pemerintah untuk, mendevelop informasi-informasi yang bisa digunakan untuk, masyarakat umum ataupun untuk pembangunan. Nah, bagaimana untuk ke dalam, lingkungan manajemen dan planning? Yaitu kita bisa
dalam data itu pun kita bisa menganalisa simulasi itu tsunami, dam, ya, kebakaran, volcanic hazard. Nah, jadi dia itu, luas ya cakupannya. Jadi bisa untuk basicnya untuk ekonomi, sosial, jadi, bisa digunakan untuk kalau kita katakan bisa kita gunakan untuk, keperluan yang berkelanjutan atau bersambung ya. Jadi bisa untuk urban planning, regional, environmental, transportasi, dan infrastruktur. Ya, salah satunya pembuatan terowongan jalan itu pun bisa dengan menggunakan, 3D GIS ya. Nah, basic-nya untuk, perencanaan kota, kita sudah tahu bahwa perencanaan kota itu ada 3 aspek ya, yaitu, secara lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi. Di mana kita sudah tahu kalau lingkungan fisik itu ya, termasuk lokasi atau, eee, di mana area, produksi dan di mana area air. Sehingga, bisa balance. Nah, kalau untuk sosial kita juga sudah tahu bagaimana caranya dia, penempatan lingkungannya ini otomatis aman, ya. Jadi, eee, di mana ada namanya perbedaan daerah, kerja ataupun daerah pemukiman, seperti itu. Begitu juga dengan, lingkungan ekonomi, berarti masuk ke culture ya, terus masuk ke area, pendidikan ya, atau bisnis, itu masuk ke dalam 3 komponen untuk urban planning city. Nah, salah satu konsep city for develop kita sudah tahu ini semua, rata-rata pasti sudah tahu lah, termasuk ya saya juga mungkin harus menambah ya, itu seperti green city. Saat ini yang banyak terjadi itu adalah green city, di mana pembangunan suatu kota itu ya, melihat dengan kondisi ekologi, dengan area ya, di mana kita bisa katakan juga bahwa dulunya itu memang lebih banyak kita menggunakan itu, pembangunan kota itu digap di lebih banyak ke penghijauan atau area-area infrastruktur hijau, kok kita banyak yang mengatakan seperti itu. Salah satunya kita bisa lihat di mana-mana dibikinkan landscaping, ya, dikasih menyambung. Tetapi untuk yang mega city, yang setelah berkembang kalau namanya mega city, itu sudah kita bisa lihat, bayangkan, ini semuanya sudah rata-rata ini sudah namanya pembangunan ya. Jadi dia masuk ke grey infrastruktur. Yang namanya pembangunan itu beton ya, pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan juga ya. Apakah lahannya kecil tapi perubahan orangnya sudah melebihi batas. Jadi itu pembangunan sudah masuk ke megacity yang mencukupkan untuk, penduduknya. Nah, terus beranjak menjadi namanya satelit town, yang di mana ya, ini sudah mulai teratur ya, tetapi dependen ya, di mana, kerja dengan residen itu sudah mulai tergabung. Jadi, tidak terbagi lagi, tapi kena kebutuhan, perkembangan penduduk, dan kebutuhan dengan fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, kita bisa lihat seperti ini, salah satu contohnya. Nah, setelah itu berkembang lagi, salah satu konsep yang mungkin sekarang lagi dikembangkan ya, yang lagi berjalan sekarang itu smart dan compact city. Di mana ya, teknologi, ya, komunikasi teknologi, pengaturan secara informasi, ya, itu sudah mulai bersambung. Jadi kita sudah bisa lihat bahwa sudah, apa namanya,
desainnya itu sudah terfokus mix ya dengan eee, teknologi yang berhubungan. Nah, kenapa saya mengambil untuk, land use yang saya mau cerita ini diskusikan? Karena perubahan lahan ini yang akan nanti membuat suatu perencanaan ya, area itu bisanya untuk apa, pembangunannya itu seperti apa. Sama juga kita melakukan perencanaan kota, tetapi perencanaan kota kita nggak bisa langsung bikin perencanaan kota sesuai dengan yang lain-lain apa semua, tapi kita mesti melihat dulu ini lahannya bagaimana, areanya ini seperti apa, lingkungannya ini seperti apa. Jadi, ada namanya fungsi-fungsi lahan, bahwa di daerah ini, fungsinya ini memang sesuai dengan lingkungan, fisik, ini areanya area pendidikan, terus area komersial, itu ada ya peruntukannya. Jadi, s pengembangan ekonomi itu dan manajemen itu banyak terpengaruh atau mempengaruhi ya, dari pengembangan ekonomi, ya salah satunya perkembangan ekonomi. Ketika ekonomi akan naik, berkembang dengan penduduk yang, melejit juga naik, itu akan ada namanya kita terjadi perubahan, ya. Nah, jadi perubahan itu consider sama ekonomi, sosial, dan lingkungan, gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kenapa, karena otomatis kan kita musti pelajari juga bagaimana culture-nya. Nggak bisa kita langsung bangun kota hanya atau membangun suatu perumahan atau kita membangun suatu wilayah, kita hanya bangun, nggak bisa. Kita pasti akan pertama feasibility study dulu ya, mengidentifikasi bagaimana dia punya, kebutuhan, terus bagaimana dia punya ke depannya, sebelumnya itu seperti apa, gitu. Terus bisa nggak digunakan, bisa nggak dipakai seperti untuk, pembangunan misalkan gedung-gedung kantor atau daerah perkota atau bukan daerah perkotaan, maksudnya daerah-daerah, area kerja ya, ataukah untuk pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi, ini harus terintegrate, harus, bersambung bahwa dari organismenya, maksudnya manusianya ini, terus tempatnya, fungsinya, ya, dan lingkungannya. Di mana mendesain itu dari yang mikro dengan makro digabung. Ya, digabung. Sehingga menjadi suatu perancangan kota yang bersinambungan. Nah, jadi dari itu kita bisa, tersambung ya. Nah, bagaimana sambungannya nih regional planning dengan, green infrastruktur? Nah, mungkin, ada juga yang belum memahami tentang green infrastruktur. Saya tambahkan sedikit ya. Salah satu contoh yang kami lakukan, itu studi kasusnya di Makassar, ya. Bahwa Indonesia itu termasuk tertinggi di Asia, ya, yang memiliki perkembangan penduduk cepat dan wilayahnya termasuk besar. Nah, salah satunya Makassar itu kalau kita perhatikan itu 86% itu sudah terisi dengan urban, ya, sudah terisi dengan perkembangan kepadatan, ya. Nah, sehingga ini banyak, masalah-masalah juga yang akhirnya terjadi, seperti banjir, ya, terus masalah, eee, panas, ya, panas bumi juga sama seperti kita global warming, ya. Nah, itu
terjadi. Jadi kita bisa lihat, salah satunya itu kalau kita lihat dari ini ya, dari tampak atas ya, dari foto udara, itu bagaimana sudah contoh kecil aja, Makassar yang sudah padat begini, sudah penuh seperti ini. Ini bagaimana me-manage-nya untuk ke depannya, gitu loh. Apalagi namanya itu sudah berkurang, namanya natural atau green space atau resiko ya, resiko banjir itu sudah tinggi. Nah, konsepnya yang kami lakukan itu salah satunya itu green infrastruktur, di mana green infrastruktur itu merupakan strategi, rencana strategi yang memanajemen itu jaringan ya, jaringan atau network ya, atau link antara natural land, terus, area pekerjaan, terus dengan open space, yang mana akan memberikan banyak, multiple benefit. Nah, sehingga ya, mensupport ekologi ya, stabilitas ekologi ini dan dapat memanajemen banjir di lokal level. Nah, jadi bagaimana kita menganalisis dengan GIS ini, mengevaluasi prospek green infrastruktur pada wilayah Sungai Talok ya, yang di mana adanya kita bisa simulasikan atau kalkulasi itu dia punya perubahan lahan, terus konektivitasnya, komunitasnya ya. Komunitasnya itu, bukan hanya kita manusia, tetapi komunitas juga biodiversity, ekosistem juga harus dijalankan ya, balancing. Sehingga kita bisa, sejalan semuanya. Nah, elemennya ini dia memiliki elemen-elemen yang mana kita, butuhkan untuk mengevaluasi desain suatu perencanaan area atau wilayah. Ya, termasuk salah satu kalau kita sebenarnya sih kalau kita mau misalkan membangun suatu perumahan kah, atau kita membangun suatu, area seperti pembangunan ya, atau salah satunya ya seperti di IKN, pembangunan ya, pembangunan baru, itu bisa kita dengan menggunakan metode ini. Sehingga pemanfaatan lahan atau pemanfaatan area itu sudah sesuai dengan, kebutuhan. Takutnya ya, salah satunya biasanya karena kita maunya bagus ya, biasanya mereka sudah tidak berpikir bahwa ini tanahnya ini tanah lembek, sedangkan yang dibangun itu bangunan bertingkat berapa tingkat. Akhirnya bisa saja terjadi ya longsor, bukan longsor sih, ini apa, jeblok ya. Jadi makanya biasa akhirnya ada runtuh karena kekuatan di tanahnya itu, di bawah dasarnya itu tidak kuat. Nah, jadi metodenya, ya konsepnya itu bagaimana, berarti kita harus sama juga yang umumnya, berarti kita harus itu, eee, melakukan bagaimana sih itu kondisi tanah, lahan, terus perubahannya, terus bagaimana kita mengidentifikasi ini, eee, lingkungannya, terus bagaimana kemungkinan jangan sampai nanti kita bangun ada bencana kah, atau itu sudah harus diperhitungkan dari awal. Nah, jadi beberapa step ini dilakukan baru kita bisa, eee, mendapatkan evaluasi ya, mendapatkan hasil dari analisa tersebut, sehingga kita sudah bisa menentukan, "Oh, area ini kita bisa bangun, perumahan, area ini kita bisa bangun green space," ya, perkebunan. Area ini ternyata tidak bisa terbangun, jadi dia harus tetap dijaga, karena ternyata ada komunitas, ya, biota yang tinggal di situ.
yang ketika dia dipindahkan, dia punah. Itu tetap harus kita pertimbangkan. Nah, jadi stage satunya ya, terus stage 2-nya, baru kita ke stage 3, nah nanti baru masuk ke bagaimana caranya kita mengidentifikasi lahan. Nah, dengan menggunakan GIS ya, dengan, data topografi, kita melakukan pertama, grid ya, untuk skala level 1:50, sehingga ini akurasi untuk dia punya hitungan luas ya, hitungan koordinat itu tepat. Nah, sehingga untuk satu wilayah ya, itu dibikinkan grid-nya ya, sehingga kita sudah tahu bahwa dia itu akan integrate ya, bahwa mudah kita menghitung bahwa misalkan daerah padi, dia luasannya 30 meter. Area area, perkebunan, dia areanya mungkin sekitar 3 hektar, seperti itu. Tapi sudah bukan lagi hanya sekitar, tapi sudah sampai koma-komanya lah, ya. Sehingga salah satunya perubahan lahan itu, bagaimana, eee, sawah ya, persawahan ini berubah. Yang dulunya ya, perubahannya itu sawahnya itu berubah sekitar hampir 32% pada tahun 2012, data 2012 perubahannya. Dari tahun data, perubahannya itu dari data 1997 ke 2012. Ternyata perubahannya itu 32% itu total area padi field-nya itu berubah ya, persawahannya. Nah, yang banyak terjadi perubahan itu rupanya sawah merupakan menjadi pembangunan ya, pembangunan. Untuk yang lainnya seperti, area persawahan itu berubah menjadi misalkan air ya kayak tambak dan lain-lain itu hanya 136 hektar area. Tetapi untuk urban 1.581 hektar area. Nah, di sini kita bisa lihat, nah yang dulunya ya, ini yang hijau ya, yang kita lihat ini hijau ini daerah padi semua ya, daerah persawahan semua. Tertutup menjadi area bangunan, tertutup ini semua. Jadi yang dulunya area persawahan sekitar 32% itu terbangun. Apakah menjadi rumahan ya, atau menjadi pabrik, seperti itu. Jadi kita bisa lihat area yang berat. Nah, begitu juga untuk area, perkebunan, ya. Perkebunan itu ternyata dia itu mulai datanya kami ambil ini 1997 itu ke 2012, ternyata perubahannya itu dia 41,3% itu berubah menjadi pembangunan. Jadi dia menjadi, eee, perumahan ya, kantoran, bangunanlah. Sehingga kita bisa lihat ya, di sini area yang terjadi ya, ini salah satunya ini perubahan juga, itu dari perkebunan menjadi lahan mangrove. Nah, untuk menjadi lahan mangrove, dia ada perubahan 116 hektar area, berganti. Jadi dari perkebunan mengganti menjadi daerah mangrove. Nah, kenapa? Karena sudah ada namanya perubahan penanaman kembali untuk mangrove ya, seperti itu. Sorry. Nah, jadi semenjak 1997 sampai 2012 itu untuk daerah persawahan ya, berubah menjadi
2.897 hektar area, ya, setelah 15 tahun. Jadi kita bisa lihat ini perubahan-perubahannya semua. Jadi urban yang dulunya tahun 1997 4.805 itu berubah 2 kali lipat naiknya dalam jangka waktu 15 tahun, ya. Justru yang dulu daerah perkebunan, daerah mangrove, daerah persawahan ini drastis turun, ya. Nah, dan mungkin mungkin hujan ya, atau mungkin akibat banjir ya, genangan air, akhirnya yang dulunya area kita bilang tambak dan lain-lain itu yang dulunya tidak ada, itu sekarang jadi melejit tinggi, ya, ini. Nah, jadi kita bisa bandingkan perubahan 1997 dengan 2012, itu seperti bagaimana, bahwa perubahannya ini sangat besar sekali. Yang paling tinggi itu adalah kita lihat ini urban ya, urban dengan Vispon. Jadi kenapa bisa berubah juga dan akhirnya, perekonomian itu berganti, yang dulunya banyak yang menanam padi, berkebun, akhirnya sekarang jadinya karena sudah menjadi, tambak, akhirnya mereka berubah, kerja ya, berubah pekerjaan. Jadinya mereka menjadi sekarang, kerjanya yang ditambak. Jadi ada perubahan seperti itu. Nah, tet pada pembangunan juga kita bisa lihat ya, untuk parameter ekologi antara urban dan water itu, kita bisa jika bangunan atau konstruksi tambah tinggi, ya, dia itu menjadikan minus kita punya ekosistem. Kenapa? Otomatis jaringan jadinya kurang ya, network. Nah, network ekosistem komunitas ini jadinya berkurang. Nah, kita tahu aja bagaimana sih, contoh paling gampang katanya, kalau misalkan kita di tengah-tengah bangunan, itu connecting WiFi itu susah banget. Berarti kan jaringannya banyak hambatannya ya. Sama juga. Jadi otomatis panas bumi, sirkulasi itu banyak terhambat akibat banyaknya pembangunan. Yang kita katakan itu penuh dengan beton-beton. Kalau istilahnya di luar itu dia bilang grey infrastruktur, abu-abu, infrastruktur abu-abu. Nah, inilah makanya sekarang ada baru lagi yaitu green infrastruktur. Karena awalnya dari grey infrastruktur yang bagaimana caranya ini panas bumi dan panas untuk kehidupan ini bisa berkelanjutan. Nah, jadi connectivity-nya ya untuk area-area yang tersebut tadi itu bahwa dia itu sudah terjadi perubahan. Ini berubah sekali kita bisa lihat ya, terjadi berubah. Dari sejak 1997 2012. Nah, saya juga belum coba lihat tahun yang sekarang itu bagaimana. Nanti mungkin akan ditambahkan untuk yang tahun berikutnya. Jadi kita masuklah. Jadi kenapa saya katakan green infrastruktur? Umumnya banyak mengatakan green infrastruktur itu landscape, padahal landscape saja bukan ya. Landscape itu baru satu bagian dari green infrastruktur. Jadi green infrastruktur ini dia multipurpose ya. Jadi dia bagaimana caranya sebagai jalan atau pembuka ya atau pengantar
ya, untuk kestabilan sosial ekonomi, lingkungan, ya. Jadi bukan hanya kita lihat kanan kirinya itu semuanya, berbeton, jalan, tetapi ada yang harus dimasukkan ke dalam. Fungsinya ya otomatis banyak ya, salah satunya ya itu tadi, eee, bisa mengurangi kebencanaan, panas bumi, ya, terus penentuan, eee, bangunan atau penentuan area wilayah yang akan terbangun, sehingga, eee, kita juga selain aman, kita juga perlu safety ya, selain amannya. Safety itu ya security-nya juga untuk kita yang, di dalamnya itu juga harus aman dong, ya. Jangan sampai, eee, quality-nya kita jadi quality life-nya itu turun, gitu loh. Jadi, fungsinya green infrastruktur ini, dia membantu ya, membantu peningkatan ya, atau membantu mengatur ya, kita punya lingkungan sosial ekonomi ya, dalam bangunan dan bagaimana caranya menghadapi ini kondisi sekarang ini yang panas, global panas. Nah, sehingga, eee, kita kalau sekarang kan, identiknya rata-rata bilang eko ya, eko sampah, terus eee, eko biasanya kita bilang lagi, eee, lingkungan ya, seperti apa namanya, menjaga kelestarian lingkungan ya, terus juga, bagaimana caranya, supaya tidak panas. Jadi kalau di luar negeri salah satunya yang pernah saya hadapi ya di Jepang, itu AC kita hanya dikasih kalau nggak salah itu mau musim dingin, musim panas, AC itu harus AC standar. Jadi tidak bisa kan kalau kita di Indonesia itu kalau kepanasan kita langsung AC-nya 18, terus yang kencang lagi. Tetapi ternyata, Jepang itu AC-nya tetap harus normal, kalau nggak salah 2 suhu badan ya, sekitar 22 sampai 23 kalau nggak salah, seperti itu. Jadi, dia harus dikatakan eko juga ya. Nah, eko listrik kalau kita bilang, seperti itu. Nah, green infrastruktur juga bisa, menghadapi namanya polusi, ya, mensaring ini polusi-polusi yang ada, ya, dan bisa juga sebagai area, olahraga, area rekreasi, dan bisa juga sebagai, penghijauan terhadap, eee, hutan ya, seperti itu. Sehingga tetap terjadi pembangunan, tetapi tetap balance dengan lingkungannya, tetap balance dengan manusianya, dengan yang hidup, biotanya, dan tetap juga produksinya berjalan terus. Jadi ya. Nah, elemennya itu, eee, salah satunya itu ya, untuk pembangunan lingkungan ya. Jadi ada misalkan private garden, eee, seperti green building ya, terus juga ada heritage ya, ini heritage, terus biodiversity, natural green space-nya itu ada pengaturannya itu untuk park ya, yang formal dan informal, open space, terus ada area publik ya. Terus juga ada area conservation site, itu ada, terbagi. Semuanya itu diatur di jaringannya, green infrastruktur. Terus bagaimana dia punya, eee, apa apa, penanggulangan atau pengurangan ya, mengurangi, kebencanaan ya, terus juga, menjaga agriculture land, seperti itu. Jadi variasinya dia punya, network itu harus terdiri ya,
ada semua ini, open space, biodiversity, geodefisit, landscape, produk, mitigasi ya. Untuk mitigasi, dia punya asetnya ya, terus untuk kesehatan. Jadi dia masuk semua. Jadi kita tidak hanya merencana pada satu titik. Jadi green infrastruktur itu sudah luas ya, dia sudah ada masuk semua, green building-nya, ya, green koridornya, green space-nya, open space-nya, terus juga terus itu juga transportasinya, itu ada semua, ya. Terus area, rekreasinya juga ada, terus area pendidikannya juga ada, itu dia sudah komplit di dalam, ya. Nah, jadi ada 3 temanya yang kita harus, evaluasi dari biodiversity-nya, ya, terus dia punya green space-nya, terus dia punya, hutannya, terus, green road-nya, terus, historinya. Historinya tetap tidak bisa kita, bongkar ya, atau kita karena jangan lupa, membangun pun kita harus melihat bagaimana sih historical. Begitu juga arsitek ya, ketika dia membangun, dia tidak langsung membangun, pasti dicek dulu historikalnya, atau sekitar lingkungannya, bagaimana bentuknya, bagaimana aksesnya, ya. Nah, untuk Eropa untuk Eropa saja, green infrastrukturnya itu dia menggunakan untuk menyelesaikan banyak masalah. Salah satunya adalah me-reduce maksudnya mengurangi ya, mengurangi, eee, green infrastruktur yang bisa mendampak pada lingkungan, ya. Nah, dan bisa lebih mahal daripada pembangunan tersebut karena harus ada maintenance-nya. Di contohnya ya, seperti ini, contohnya yang di Eropa. Eropa itu dia membangun suatu wilayah, ini harus dimiliki bersambung, ada jaringannya. Jadi di mana ada pertaniannya ya, ada dia punya area perumahannya, terus area alirannya, terus area wisatanya, ya. Terus, untuk jalannya, jadi hampir sama dengan, kita ininya ya, jadi dia itu harus, komponennya masuk semua, ya. Kenapa? Ya otomatis dia punya komunitasnya juga dari tumbuhan, hewan, manusia itu bagaimana caranya sejalan semua, terus berputar. Nah, kalau di Amerika tapi biasanya kalau di Eropa juga itu, salah satunya fungsi green infrastruktur itu ya, selain itu dia juga, eee, membuat satu di dalam itemnya itu adalah penampungan air ya, ketika untuk di musim kemarau dengan menggunakan, tenaga ya itu tadi yang kalau kita katakan dia kan di sana kebencanaannya itu kalau nggak salah di Eropa itu ya, kebencanaannya itu lebih banyak akibat dari angin puting beliungnya, angin taifun. Nah, dia manfaatkan bagaimana caranya bahwa hujan yang itu bisa menjadi lahan, untuk, menampung ya, sehingga bisa digunakan ketika di musim kemarau. Nah, lebih banyak natur kalau di Eropa, tetapi kalau di Amerika memang dia membuat, green infrastrukturnya ini bagaimana caranya ini lebih banyak membuat penampungan, air untuk, apakah sebagai tenaga energi dan lain-lain. Jadi dia itu lebih banyak ke managing water ya, ataupun, restorasi hidrologi. Nah, kalau di Eropa tadi lebih banyak ke, natural, ke ekosistem ya. Nah, jadi, membangun suatu struktur itu bagaimana caranya bisa, menanggulangi dari banjir, panas ya, terus, tsunami dan panas bumi.
ya, kekeringan dan panas bumi. Itu untuk di Amerika. Nah, sehingga itu bisa jadikan, tempat untuk, berlindung ya, seperti itu. Sehingga, eee, dibuatkan seperti ini ya, sistemnya, sehingga bisa, vegetasinya ya, itu bisa sebagai mitigasi karbon polusi, ya. Jadi vegetasinya itu bisa, sebagai green infrastrukturnya itu bisa sebagai, eee, me apa, polusi karbon, ya. Jadi penggunaan plant tree-nya, terus bagaimana tetap air lokal yang digunakan, ya, terus bagaimana recharge-nya, ya. Jadi dia dan ekonominya ya otomatis mengurangi pembiayaan. Nah, seperti ini, ya. Jadi dia me-manage-nya ininya semua. Nah, kalau di Jepang itu lebih banyak karena dia lebih banyak, terjadi kebencanaan, ya. Jadi dia fungsinya itu green infrastrukturnya bagaimana caranya mengurangi atau menanggulangi kebencanaan pembangunannya. Apakah pembangunannya rumahnya, bangunan bangunan dia punya jalannya, itu diperhitungkan bagaimana caranya supaya bisa, tahan gempa kah, atau, banjirnya ini bisa terarah, ya, seperti itu. Jadi, kebutuhan suatu kotanya atau negara itu seperti apa, itu yang kita lakukan. Jadi, Jepang itu melakukan seperti ini, banyak menggunakan, itemnya green infrastruktur itu green space, di mana pembangunan yang biasanya kalau kita pembangunan yang di ini seperti ini kan kita menggunakan beton ya, itu sudah dia bongkar kembali, jadi kanalnya semuanya kembali ke kalau kita bilang dengan menggunakan semak-semak ya, sehingga, eee, biotanya yang tinggal di sini, ekosistem yang di sini itu tetap ada. Karena kalau dipindahkan, itu bisa mati kah atau tidak, dia tidak akan bisa berproduksi sehingga rantai makanan akan terputus untuk yang hewan lain. Jadi itu dikembalikan kembali ya. Jadi areanya dibentuk kembali ya jadi dia nggak kalau, ini nggak semuanya struktur dari beton. Jadi saya sudah menggabungkan struktur alam digunakan sebagai infrastruktur. Nah, kembali tadi yang salah satu kami lakukan itu bagaimana infrastruktur itu di area, Sungai Tarlo ya. Ketika kita sudah melakukan analisis dari perubahan lahannya, terus, eee, kemungkinan kebencanaannya, terus kemungkinan lahannya, dengan identifikasinya tadi dia punya tema dengan infrastruktur itu tadi, ya. Kita bisa dengan analisis connecting-nya, itu kita bisa melakukan, suatu analisa, ya, suatu analisa, bagaimana akses. Nah, ini akses juga. Salah satunya akses ke lahan tersebut, akses ke mana-mana. Jangan sampai kita melakukan pembangunan, tetapi menutup akses ke sana. Jadi harus dibikinkan memang duluan aksesnya, supaya itu aksesnya bersambung. Nah, bukan hanya langsung dibangun, tapi diukur dulu jarak aksesnya ini bagaimana, ya. Nah, jarak terdekat berapa meter, jarak terjauh berapa meter, dan di sekitarnya itu apa, luasannya itu sebesar apa. Nah, dengan tadi yang 3 ini ya, dari land use-nya, connectivity-nya, terus kebencanaannya, itu disintetis, di-merger, sehingga kita dapatkan analisanya itu, ketika kita merger semua itu, kita bisa tahu, oh ternyata daerah di sini, ini cocoknya untuk area park, ya. Di sini
harus ada green corridor. Di sini harus ada, karena aliran sungai, dari sini harus ada hutan. Kenapa dikatakan harus ada hutan? Nggak bisa dibongkar ini hutannya, dari awalnya sudah ada hutan. Ternyata karena hutannya itu hutan untuk konservasi, jadi tidak bisa dihilangkan, tetap harus ada. Tetapi dia bisa berfungsi sebagai penyaring ya, ketika ini di sini sungai ya, ketika laut itu meluap, dia bisa jadi barrier. Sehingga air tidak langsung loncat meluap ke sungai atau meluap ke area daratan. Kita lihat yang di sini. Ya. Jadi pernah ya salah satu master plan Kota Makassar membuat area Talo itu perencanaan infrastruktur hijaunya itu melakukan seperti ini. Nah, kami lakukan dengan GIS model. Dan GIS model akhirnya ada yang sama, ada yang berbeda dari analisanya. Ini Taman Ria Indah ini ini ya, yang ini nih pembangunan ya, perumahan, bangunan semua ini. Nah, ternyata yang mereka rencanakan edukasi forest itu kalau kita lihat dari kondisi lahan, ya, topografi dan lain-lain, dia nggak bisa dijadikan hutan. Dia cocoknya dijadikan area semak-semak. Jadi selain sebagai barrier untuk air, air dari kota ya, drainase kota ketika banjir, itu bisa mengecilkan dia punya apa namanya? Dia punya efek. Nah, ternyata di Lakang Community ini juga tidak bisa kita ganti. Ternyata di Lakang Community ini ada istana dulu, heritage, yang tidak bisa kita bongkar. Nggak bisa kita timbun atau apa, karena ada historikalnya. Jadi historikalnya nggak boleh juga kita ini. Jadi pembangunan atau kita melakukan growing ya, growing urban, itu kita harus melihat lahannya, melihat areanya. Jangan sampai kita membangun area yang justru ada undang-undangnya tidak bisa maksudnya tidak bisa dibongkar. Kecuali kalau dia bisa dipindahkan. Nah, seperti itu. Nah, akhir penelitian itu di mana kenapa kita melakukan setelah kita analisis ya, dia punya kebencanaannya, resikonya bagaimana, terus dengan kondisi lahannya yang dulunya local government itu merencanakan lahan tersebut searea untuk area hutan, ternyata setelah kita analisis dengan GIS ya, dengan kriteria green infrastruktur, ternyata Swampville itu lebih penting di situ dipasang. Karena area tersebut adalah area rawan banjir. Jadi dia bisa meng-cut ya, menfilter. Begitu juga ketika ada yang sama, ya betul, yang dia analisa pemerintah punya master plan itu Swampville ya. Nah, kita juga ternyata ada yang sama, Swampville juga. Jadi perencanaan itu ada yang sama bisa digunakan, ada juga yang berbeda, bisa jadi pertimbangan. Mangrove forest daerah tersebut juga bisa, di kita juga ternyata di GIS modelnya juga mangrove-nya juga bisa tergunakan. Jadi kalau jadi untuk pembangunan area atau pembangunan wilayah itu, kita sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan di dalamnya. Ya. Begitu juga dengan aksesnya, ya dari aksesnya, terus dari luasannya, itu sudah bisa kita evaluasikan. Nah, itu mungkin dari saya ya.
bahan diskusi ya untuk, perencanaan wilayah atau perencanaan kota atau minimal kita katakan itu perencanaan suatu area ya, yang menggunakan, teknologi JIS. Nah, itu pun juga bisa kita, simulasi lagi, bagaimana ketika dia area tersebut misalkan sekarang, daerahnya banjir, apa yang harus kita lakukan? Ya kita pasti analisis lagi, dia punya banjir, turun curah hujan, ketinggiannya, sehingga kita bisa, memprediksi ya, banjirnya itu arahnya ke mana, larinya ke mana, besarannya seberapa banyak, perlu evakuasi tidak, seperti itu. Begitu juga untuk, kemarin yang lalu itu JIS ya, kita juga bisa menghitung simulasi kayak itu, eee, secara 3 dimensi itu besaran, di scanner itu besaran lubang tanah ya, lapisan tanah, bisa. Kita akan bisa dapatkan data-datanya seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya cukup, supaya kita bisa diskusi lebih banyak ya, Hmm, mung ya, ya, boleh sih. terima kasih Bu atas penjelasannya. Eh, para peserta ada yang ingin bertanya bisa melalui fitur raise hand. Kalau belum ada yang bertanya, saya mau bacakan pertanyaan dari Iketut Soryarta. Ada Silakan. 5 Bu pertanyaannya, banyak. Banyak ya, nggak apa-apa. Iya dari Pak Ketut banyak sekali. Oke, saya bacakan ya Bu ya. Iya, Eh, silakan. saya Iketut Suryarta dari Bali. Mau bertanya kepada Ibu Popi sebagai narasumber. Satu, bagaimana GIS dapat digunakan untuk memodelkan aliran air dan banjir dalam konteks infrastruktur hijau? Mau langsung dibacakan atau satu-satu dulu, Bu? Oh, boleh boleh dibacakan aja supaya siapa tahu jawabannya ada yang langsung dirapel. Oke. Iya. Dua, apa peran GIS dalam mendukung pengelolaan air berbasis ekosistem dalam infrastruktur hijau? Yang ketiga, bagaimana GIS dapat digunakan untuk menganalisis konektivitas ekologi dalam infrastruktur hijau? Empat, bagaimana GIS dapat membantu memvisualisasikan perubahan penggunaan lahan akibat pembangunan infrastruktur hijau? 5. Bagaimana GIS dapat digunakan untuk menganalisis konektivitas ekologi dalam infrastruktur hijau? Boleh, Bu? Oke, Silakan. banyak. Iya. Sebenarnya hampir sama dengan ini nih, saya menjelaskan kembali sebenarnya ya, nggak apa-apa. Gini, untuk, JIS ya, JIS 1 tadi itu bagaimana JIS digunakan untuk memodelkan aliran air. Berarti map map yang kita butuhkan ini, pastikan yang kita map itu pasti map administrasi, ya nggak? Terus map, kita butuh pasti map jalan, ya. Terus map drainase, ya nggak? Topografi, ya. Sehingga itu nanti ketika di-merger, itu akan langsung nampak, kelihatan. Ketinggian, lahan, ya. Ternyata untuk Kota Makassar, ya, kebetulan saya, kasusnya di Makassar. Ternyata di Makassar itu lahannya, topografinya itu rata-rata flat, rata. Sehingga ketika tinggi debit hujan turun, curah hujan turun tinggi, dia itu merata ya, apalagi yang daerah daerah dekat kota, itu merata. Karena memang dia, topografinya itu untuk yang di Makassar itu, dia nggak seperti mungkin yang di daerah Jawa ya. Daerah Jawa itu kan ada, tinggi pendek ya, dia punya, ketinggian lahan. Jadi memang, dan kedua, itu drainase. Drainase kita ini tidak tersambung. Jadi ketika, kita merger, itu akan kelihatan, di mana ini titik-titik yang tidak tersambung, sehingga menjadi kantong-kantong banjir.
seperti itu. Jadi sebenarnya sih meringankan pekerjaan kalau kita melakukannya karena, eee, bisa terdeteksi ya, teranalisa alirannya sungai ke mana. Dan salah satunya, akhirnya kemarin kena drainasenya kita tidak, sejalan, akhirnya dibikinkan penampungan air hujan. Jadi ketika air hujan turun, ya, itu dia akan masuk ke dalam penampungan air di bawah tanah, yang biasa disebut aquapond. Itu Jepang melakukan itu. Jadi ketika, ketika masuk musim yang tidak ada airnya, ya, musim kemarau, itu air tersebut bisa digunakan, ya, bisa digunakan. Nah, nanti ya pasti akan ada filternya lagi kalau penggunaannya ya. Tetapi itu, kebutuhan air itu cukup, gitu loh. Nah, jadi, membantu kita di saat musim kemarau ini airnya berfungsi kembali. Nah, itu yang belum ada di kota-kota kita sekarang atau enggak, Indonesia. Sebenarnya sih bisa juga kita tidak menggunakan seperti itu. Karena kita ini penuh dengan area resapan, ya, area resapan. Hanya alirannya nggak tahu kemana. Jadi, begitu area resapan tertutup sama bangunan, ya, saya sampaikan grey infrastruktur, itu otomatis itu mau kemana ini airnya? Makanya sebelum kita, membangun, itu kan harus dianalisa dulu. Mulai dari bagaimana kondisi jalannya, dari mana area serapan, oh kok dia area serapan, bagaimana caranya ini drainase atau aliran air ini larinya ke area peserapan. Nah, umumnya kita membangun terus terang, bangunan dulu baru jalan. Jadi agak kebalik. Kalau di tempat-tempat lain itu umumnya jalan selesai dulu baru membangun. Nanti baru diperbaiki lagi jalannya. Jadi memang seperti itu. Nah, kenapa saya bilang penggunaan air berbasis ekosistem itu, mendukung ekosistem, jangan lupa, eee, salah satunya contoh aja ya, contoh contoh aja deh, Pak, yang gampang supaya lebih mengerti. Kalau, gini ya, waduk ya, sebelum atau sungai, atau kita bilang kanal. Kanal atau sungai itu kan dulunya kita selalu kasih beton kanan kiri, dikasihkan dikasihkan pagar beton semua. Akhirnya habitatnya, ekosistemnya itu ikannya tidak ada, ya, punah. Terus tumbuhan dalam air sungai itu punah. Nah, ini yang mikro-mikro ini mau berproduksi tidak bisa. Kita tahu saja rantai makanan kalau terputus satu, itu bisa mengakibatkan yang lainnya tidak berjalan. Anggaplah ikan tidak ada makanannya, ikannya bisa berkembang tidak? Kita bisa makan ikan tidak? Paling kita dapatnya nanti ikannya yang kecil-kecil, karena produksinya yang dia konsumsi tidak ada. Sehingga sekarang pembangunan terbaru itu, bahwa yang di aliran sungai itu dibongkar kembali. Kalau kemarin sempat di Jepang itu dibongkar kembali dan diganti kembali natural, jadi batu-batu kali ya, terus batu-batu sehingga tapi tetap harus diteliti dulu ya, yang di situ tinggal itu apa, binatang apa, hewan apa, terus suhunya bagaimana. Jangan sampai kita bilang mau berkelanjutan, kita kasih pindah ini dia punya komunitas di tempat lain. Ternyata dia nggak bisa, karena dia punya komunitasnya, atau temperaturnya, atau dia nggak bisa adaptasi, akhirnya punah. Makanya biasanya lebih duluan dimajukan dulu orang ahli lingkungan ataupun ahli, biodiversity kalau dalam pembangunan. Nah, karena duluan harus di ini dulu, bagaimana ini mulanya ini, seperti itu. Karena, cara apa namanya, kalau kita katakan, eee, ini, itu kan,
ada dia punya ini ya, kalau tumbuhan atau hutan itu kan dia punya ada juga adaptasinya sama dia punya lingkungan. Ada juga misalkan kita salah satunya lah, kita membangun rumah, ternyata ada pohon tidak bisa kita tebang. Kita mau tebang dimarahin, dibilang melanggar undang-undang. Kenapa dilarang undang-undang? Ternyata itu tumbuhan, itu pohon, ternyata pohon langka yang kalau dia dipindahkan, dia akan punah, seperti itu. Jadi ada tempat-tempat yang tetap harus dijaga. Terus apalagi nih pertanyaannya? Nomor 4 ya, Bu ya. Nomor 4 Bagaimana ya, GIS dapat membantu membantu memvisualisasikan perubahan penggunaan lahan lahan. akibat pembangunan infrastruktur hijau? Oke. Nah, yang saya sampaikan itu, jadi kita bisa tahu ya, misalkan seperti saya memiliki data tahun 1997 dan data yang saya dapatkan itu tata guna lahan ya, tata guna lahan ketika tahun 1997 dan data RURTK ketika tahun 2012 ya. Itu ada data kertas, akhirnya dimasukkan satu-satu, dibikinkan kembali koordinatnya, disambung kembali koordinatnya. Kalau orang bilang disulam ya, sehingga menjadi satu, baru kita difilter ya. Ketika tadi yang saya katakan di-grid dulu, setelah itu kita poligon, kita create ya, kita poligon. Jadi kita bisa menghitung, oh tahun 1997 areanya itu 300 meter. Ternyata di tahun 2012 dia punya area jadi 1000 dan perubahannya itu dari 300 area misalkan area persawahan terjadi 200 perubahannya itu 200 meter persegi itu terjadi misalkan kayak tadi katakan perumahan ya. Terus 10-nya 100-nya itu berubah menjadi apa namanya, berubah jadi eee, perumahan, terus 100-nya itu berubah menjadi area misalkan tadi tambak ya. Jadi beralih fungsi. Ketika dia beralih fungsi, otomatis kita punya pencarian juga akan berubah. Nah, terutama yang dari petani. Yang petani pasti ketika dia berubah dia punya lahan ya, terjadi perubahan, otomatis dia harus berubah pekerjaan dong. Berarti kan perubahan ekonomi lagi, pendapatan, seperti itu, ya. Terus, menganalisis konektivitasnya itu, connecting-nya itu, jadi kalau ini masuk ke landscape sebenarnya. Ketika kita membangun suatu jalan atau membangun suatu bangunan, kita membutuhkan, landscape, kalau kita bilang green corridor. Kenapa? Kasihan dong komunitas, kalau kita bilang bahasa halusnya sih, kasihan ya komunitas yang burung-burung ini tidak ada tempatnya hinggap, jadi dia tidak bisa berkembang biak, akhirnya mati, ya enggak? Ketika dia punah, ekosistemnya juga akan hilang juga, gimana dong? Jadi ini tetap harus nggak boleh ini ya, harus tetap bersamaan. Bayangkan, anggaplah burung kecil itu kalau loncat hinggap antara pohon ke pohon itu mungkin sekitar 5 meter ya, 5 meter dia berhinggap lagi. Nah, kalau burung besar ya mungkin tinggi ya, tapi kalau dia ada bangunan atau terhalang bangunan, bagaimana dia pergi terbang ini? Bagaimana dia, berpindah? Berarti kan dia nggak punya jaringan, connectivity, seperti itu. Nah, itulah yang harus kita bikinkan. Jadi sebagai sebagai lahan hijau juga, sebagai juga area, mengurangi panas ya, panas bumi, terus juga bisa sebagai area wisata, rekreasi. Otomatis kan kita bisa bikinkan lagi situ area wisata, duduk-duduk di situ ya, atau hari libur bisa digunakan area sport kah, tapi tidak panas. Jadi saling berjaga gitu loh, seperti itu. Oke, untuk yang kelima. Mungkin dari saya itu tambahan.
Pak Ketut. Bapak Ketut sudah Pak Ketut. puas dengan penjelasannya, Pak. Sudah, Bu. Terima Udah kasih ya. Iya, ya sama-sama, atas Pak. penjelasan Bu Popi. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Kita beralih ke raisannya, Bu ya. Ini Iya, ada silakan, Pak. silakan. Ini ada Pak Agung Santoso yang udah standby di sini. Ya udah, ya silakan Pak Agung mau bertanya. Terima kasih atas waktunya. Apakah suara terdengar? Oke, Suaranya Pak. nggak jelas, Pak. Putus-putus. Halo, apakah terdengar? Halo, Agak terputus-putus, Pak. Masih putus-putus, Pak. kalau kita nanti biar tulis saja di chat aja, nggak apa. Mungkin ini, Pak, ada 2 yang jalan kali, Oh, Pak. iya. Pak Indra Syamsul. Pak Indra Syamsul. Ya, selamat sore, Bu. Iya, Selamat sore. silakan Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Ibu Popi dan Ibu Yanti. Iya, Saya mungkin langsung ke permasalahan tadi, Bu, tentang JIS, penerapan JIS. Tapi ini lebih ke faktualnya, Bu. Iya, Dan khususnya masih sekarang kan yang terjadi di daerah Manggala, Bu. Daerah saya ini, Bu. iya, Itu kan saya lihat di situ kan, eh, saya yakin pasti dulu-dulunya kita sudah menerapkan sistem JIS, Bu. Sudah ada pasti kontur-konturnya. Tapi memang khususnya ada di daerah-daerah Bukit Baru kedua kah, berapa itu yang di bantaran Sungai Talo itu, yang saya lihat itu dulu-dulunya, bukan saya orang di sana, Bu. Saya pernah jalan-jalan, loh, kenapa langsung ada perumahan di sini? Nah, yang saya tahunya dulu situ tempat naik buaya, Bu. Ya, terus terang ya, kan kami orang sini betul, Bu. Jadi saya bilang di situ ada satu pertanyaan, kalau yang sekarang, Bu, saya bilang begini, eh, kan ini sudah terlanjur ada perumahan di situ, bukan? Nggak mungkin itu mereka direlokasi lagi. Iya. Banjir ini juga terjadi karena adanya ini juga apa istilahnya global, sudah global apa pemanasan global, Bu. Jadi ada istilahnya apa pemanasan global begitu yang menjadikan itu cuaca ekstrim dan curah hujannya juga sangat ekstrim. Dan lebih parahnya sekarang, Bu, ada kenaikan air laut dan pasang air laut yang tinggi. Jadi pertanyaannya saya di sini begini, ini kan untuk tahun ini, tapi bagaimana dengan 5 tahun akan datang, Bu? Seumpamanya kita berandai-andai kami ini jadi pemimpin di sini, jadi pemimpin daerah. Apakah kami harus membangun tanggul laut atau membangun pompa atau bagaimana, Bu? Karena terus terang kan tidak mungkin kita mau timbun area yang besar begitu, Bu. Itu kan sudah milik apa pribadi dari perumahan-perumahan itu, apa maksudnya pemilik perumahan di situ, Bu. Jadi tapi kasihan juga kalau kami tidak mengatasi begitu, mereka tiap tiap tahun pasti kebanjiran, Bu. Ya kayak di BTP, kayak di Manggala. Kalau yang di BTP, karena saya lihat tadi, Bu, dari sistem JIS itu, saya kiranya itu gara-gara dibuka dari Bili-Bili. Ternyata tidak ada hubungan di situ, Bu. Yang ada itu dari gunungnya betul itu yang masuk ke anak-anak sungai yang kemudian bermuara ke Sungai Tallo. Jadi saya lihat di situ kayaknya bendungan Nipa-Nipanya, waduk Nipa-Nipanya yang meluap. Jadi menjadikan ada genangan di daerah Bung dengan di daerah Manggala, Bu. Sampai dengan di Jalan Perintis juga, Bu, kemarin terjadi itu. Jadi eh, apakah solusinya istilahnya nanti untuk 10 tahun ke depan, Bu, seumpamanya di antara kami-kami ini ada jadi istilahnya jadi stakeholder di pemerintahan kota ini, apakah membangun dam, pompa atau bagaimana, Bu? Iya. Saya rasa itu pertanyaan saya, Bu. baik, terima kasih. Saya langsung jawab aja, Pak, ya? Iya, Pak. Boleh? Iya. Iya, Bu. Ini kita sekedar diskusi ya. Iya, Bu. Kan kalau misalkan sudah terjadi seperti ini, nggak mungkin kita membongkar lahan, Iya, nggak mungkin kita membongkar bangunan penduduk, ya nggak? iya, Bu. Betul, betul. Pasti kan yang harus kita pikirkan bagaimana cara solusinya, ya kan? Iya. Nah, solusinya itu ada kemarin contoh, Pak, ya. Mungkin pernah lihat di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Hmm. Akopon. Seingat dulu kami itu di depan situ dulu banjir, tiap hujan banjir deh. Iya, iya, betul, Bu. Drainasenya sudah tidak kelihatan, terus aliran airnya lari ke situ karena itu kan sudah mendekati di belakang itu ada sungai ya. Iya, Sungai Pampang, Bu. Ya. Nah, itu kan meluap terus.
Sampai dikatakan Urip itu selalu banjirnya tinggi sekali. Tapi Bapak coba lihat yang sekarang. Justru yang di depan kantor gubernur itu banjirnya sudah turun. Karena kita sudah nggak bisa membongkar ini rumah perumahan dan lain-lain ya, jadi kita hanya bikinkan solusi. Jadi dicarikan lahan kosong atau lahan yang bisa dibuka untuk dibuatkan aquapon, penampungan air. Jadi ketika hujan namanya ekstrim itu aliran air dari drainase dan aliran dari jalan itu lari semua. Dibikinkan dibikinkan kayak bak-bak ya, penampungan di bawah tanah yang bisa menampung tersebut. Dan ketika hujan berhenti ya, itu langsung dipompa keluar ke sungai. Nah, ini sekarang banyak sebenarnya sih kalau di kota-kota maju sekarang itu dia membuat aquaponnya itu besar-besar memang. Tiap perumahan ada, jadi bukan hanya satu tempat ya, tiap perumahan ada, terus tiap area perkantoran ada, jadi itu dulu yang dibentuk. Nah, kita ini tidak ada. Jadinya ya banjirnya meluap, tidak ada alirannya. Dan kedua, perbaikan drainase. Harus ada namanya kita perbaikan drainase kembali nih. Karena drainasenya tersambung tidak, teralirkan tidak. Kalau drainasenya teralirkan, ini kan biasanya drainase itu tertutup atau enggak tiba-tiba terpotong sampai perapatan, setelah perapatan enggak ada lagi sambungannya. Iya enggak? Nah, Betul, betul, itu betul. jadi intinya sebenarnya karena terus terang kita ini sebenarnya untuk wilayah Makassar atau wilayah Indonesia, green infrastruktur kita ini sudah ada. Ya, secara alam sudah ada. Betul. Sebenarnya kita nggak perlu bikin pembangunan untuk green infrastruktur. Tinggal bagaimana caranya memanajemennya saja. Karena kita punya ada area serapan, ya. Kita memiliki waduk. Kita mempunyai wilayah masih banyak wilayah-wilayah area. Dan kedua, RURTK. Waktu zaman dulu saya, Pak ya, itu kalau kita disuruh merancang bangunan, kita dikasih RURTK. Dibilang, silakan rancang. Apa yang kamu rancang dalam ini lahan? Kita cari di situ lahan kosong. Setelah kita cari itu lahan kosong, kita cek lagi. Di sana lahannya itu apa? Daerah banjir kah? Terus daerah sibuk kah? Aksesnya bagaimana? Barulah kita pilih, oh dia cocoknya, saya rencananya mau bikin bangunan perkantoran. Karena dia daerah perkantoran. Nah, sekarang pembangunan sudah tidak bisa seperti itu karena dia sudah berkembang ya. Jadi dia sudah kalau mau dikatakan sudah tidak teratur kalau kita di Makassar ini ya. Iya, iya. Mungkin daerah Jawa mungkin masih ada yang teratur ya atau ini. Jadi sebenarnya tata ruang kota itu tidak bisa dibongkar. Itu harus terpakai terus yang dari dulu aturannya. Kalau kemarin yang di Jepang kemarin ya, kami lihat tata ruang kotanya itu dari zaman dulu tidak berubah. Iya. Kalau kita kan langsung berubah. Yang dulunya area perkantoran berubah jadi area kerja. Area perumahan tiba-tiba ada area publik kayak mall dan lain-lain. Padahal kan kita sudah tahu itu kan polisi bising, ya, keramaian. Apalagi kalau daerah edukasi itu nggak bisa ada mall sebenarnya atau tidak ada daerah yang tempat bising. Kenapa? Karena dia area pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi intinya ya dari pengaturan, kalau mudah-mudahan Anda salah satu tim ahlinya atau salah satu ini aminkan saja ya. Iya. Berhayal saja, Bu. Ya, enggak apa-apa. Itu kan cita-cita perlu. Jadi bisa membantu manajemen. Ini tinggal memanajemennya saja. Bagaimana manajemennya itu dia punya drainase dengan paling barter nggak mungkin pemukimannya kita bongkar atau perumahan kita bongkar. Otomatis kita membuatkan satu bangunan ya yang mendukung ya, yang mendukung bukan mengurangi pembangunan lain-lain tapi mendukung. Artinya kita membuat pertama area serapan, area penghijauan ya. Tapi
area tersebut bukan hanya area sebatas area, tapi bisa juga bagian atasnya digunakan sebagai area wisata, area pendidikan. Nah, itu tadi supaya tetap juga ekosistemnya jalan, itu ya pohonnya kita pindahkan dari area konservasi. Jadi kan selain piknik ya, pariwisata, kita juga pembelajaran. Jadi semuanya masuk seperti itu ya. Jadi masuk semua gitu loh, dia punya fungsi. Ya, mungkin dari saya itu, Pak. Iya, makasih banyak Bu atas sarannya Bu. Iya, terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Eh, Bapak Agung mau disampaikan sendiri pertanyaannya atau mau saya bantu bacakan? Dibacakan aja. Saya Dibacakan putus aja. ya. Dibacakan aja. Oh iya, oke. Bu Popi, ini Ya, pertanyaan dari Pak Agung Santoso. Sawah menjadi perumahan dan industri. Segampang itu perubahan. Bagaimana izinnya? Peta tata guna lahan RTH di Perda awal RTH dan perubahan tata ruang ini minta dirubah menjadi perumahan. Kepadatan sedang ini dasar yang kuat menjadi perumahan kepadatan sedang apa ya? Akurasi pendekatan analisis GIS ini sampai berapa ya? Ini penting karena ketika pendekatan pembatasan dengan RTH dan warga, udah itu aja. Itu aja, Pak. ya. Mungkin Pak Agung mau bicaranya sebenarnya mau bicara langsung supaya lebih Tapi jelas ya. suaranya, Hanya kayaknya jaringan agak nggak terlalu bagus, Pak. iya, Tapi nggak apa-apa kita diskusi, Pak ya. silakan. Jadi Silakan. sebenarnya Pak, pertama ini sebenarnya harus dari awal ya feasibility study-nya dari tata ruang. Tata ruang. Kenapa? Dari tata ruang, terus data penduduk, ya, terus data topografi itu dan data batasan itu kita bisa masukkan. Kenapa? Karena di situ eh, itu akan kita bisa baca, ya, kita bisa kalkulasi berapa banyak penduduk di satu area tersebut. Mencukupi tidak dia punya lahan, mencukupi tidak dia punya perekonomian. Jadi itu semuanya dimasukkan dalam satu analisa. Jadi saya sampaikan juga itu JIS itu suatu software ya, bantu. Bagaimana caranya data ini jangan kita menganalisis, misalkan kalau kita menganalisis hanya perubahan lahan saja. Berarti begitu kita mau menganalisis penduduk, berapa jumlah penduduknya, berapa pertama penduduknya, kita buka lagi satu. Tetapi ini sudah bisa kita merger gabung. Jadi kita bisa dapat langsung Excel-nya bahwa perubahan data dari data sosial, data ekonomi ya. Data sosial itu kan otomatis seperti tadi daerah perkantoran, edukasi ya, kayak green space-nya. Terus data ekonomi kan pendapatan ya. Karena kan ada area kalau kita dapat kalkulasinya itu biasa kan ada terbagi lagi tingkatannya. Ada area yang pendapatannya ya misalkan di bawah 50 juta. Kita bisa kalkulasi. Ternyata kita bisa mengkalkulasi ini, ternyata rumah A, C, dan F ini dia punya areanya itu ya, area rawan ya. Kenapa? Maksudnya kita bisa lihat bahwa untuk area gimana ya? Gimana sih menjelaskannya? Susah juga. Jadi dari kita bisa tahu oh ini daerah, ini area yang penduduknya ya, yang rata-rata berpenghasilan di bawah rata-rata. Dan ketika kita mendapatkan datanya satu-satu penduduk, itu bisa kita kalkulasi area yang penduduk yang areanya itu pendapatannya kurang dari 50 juta. Itu akan terfilter. Oh, rumah si A rupanya
dia yang berpenghasilan sekian, rumah si B yang berpenghasilan sekian. Itu kita bisa ini kan area-areanya yang seketika kita mau melakukan sama juga kalau kita mau melakukan bantuan ya, penyebaran, itu kita bisa tahu area mana yang perlu kita bantu, area mana yang tidak perlu kita bantu. Atau kita mau memappingkan ini sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah yang perlu bantuan, ya. Itu kan kita bisa lihat dari akumulasi mereka punya berapa mereka punya biaya pembangunan. Pembangunan sekolah A, B, C. Oh, ini ternyata pengeluarannya sekian juta. Ini pengeluarannya sekian juta. Akhirnya kita bisa tahu oh yang membutuhkan ini yang pengeluarannya baru sekian. Seperti itu. Jadi kami itu bisa merger ya. Maksudnya menyatukan data untuk mendapatkan data apa yang Anda butuhkan, map apa yang Anda butuhkan. Anda bisa tahu dalam satu kota berapa sih sekolah-sekolah yang ada dalam situ. Kita bisa tahu dari data topografi dan tata ruang. Misalkan wilayah kecamatan A. Kita mau tahu di kecamatan ini A ini ada berapa SD. Kita bisa tahu. Kita bisa filter. Saya hanya butuh data sekolah. Saya hanya butuh data kantor camat. Bisa. Seperti itu. Kita bisa dapatkan. Ternyata dalam satu kecamatan si A, itu hanya ada 5 SD. Hanya ada 3 SMP. Seperti itu. Jadi menyatukan data, Pak ya. Jadi bukan hanya satu data, tapi data-data yang lain. Nah, kalau soal izin, nah itu di luar dari kuasa saya. itu bagian yang memiliki wewenang ya. Kalau misalkan wewenang yang memberi kebijakan itu yang di atas ya. Jadi kita itu hanya membuatkan atau memberikan solusi atau rekomendasi. Tapi ya tergantung lagi dari sistem bagaimana yang membuat undang-undangnya seperti apa. Itu yang nanti kita masukkan juga dalam situ. Seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Agung. Pak Agung ya, betul ya? Iya, betul, Pak Agung. Oke, makasih Pak Agung. Pak Agung, sudah? Pak Soalnya Agung. masih banyak pertanyaan di kolom chat. Mungkin karena sistem baru ya, konsep baru. Silakan. Iya, iya Bu. Ini ada pertanyaan dari Yuki Riswanda. Bisa dijelaskan lebih detail lagi untuk pembobotan permodelan tiap-tiap kriteria green infrastruktur dalam menentukan landscape scale frame-nya seperti apa? Yang kedua, klasifikasi dalam menentukan land use menggunakan klasifikasi yang seperti apa? Karena terdapat beberapa nomenklatur terkait penentuan klasifikasi land use tersebut. Silakan, Bu. Oke, saya share sedikit ya. Saya share sedikit supaya lebih ini. Oke. Nah, dalam analisis GIS ya, untuk green infrastruktur, dia memiliki aspek ya. Coba saya lihat dulu aspeknya itu. Dia mempunyai tema set out ya, yang dimana cakupannya itu harus masuk semua itu biodiversity-nya, geodiversity, green space, green root, historical ya, terus tree sama woodland. Tetapi itu ketika kita kriterianya ini, kita harus membuat kriteria, tapi bukan dibuatkan seperti bobot, bukan, ya, tapi dianalisa. Nah, dianalisa lahan tersebut
yang mana area tersebut masuk dalam area open space atau biodiversity atau area landscape, ya. Dilihat dari kita punya tadi topografi, ya. Seperti yang coba saya ini kan ya, yang topografi seperti ini ya. Jadi kita itu komponennya itu kita yang mengatur, ya, dari data-data yang kita terima bahwa area tersebut di sini bisa dibikin ini bisa jadi menjadi area green roof, ya, yang terhubung. Kita sudah lihat ya, ini terhubung. Dia bukan bangunan tinggi. Bangunan tingginya itu dia di area di sini, tapi dibuatkan tetap supaya bisa jalan juga dia punya yang lainnya. Jadi dia bikinnya green wall, green building. Dindingnya yang dibikinkan green wall, ya. Pengganti untuk area yang tinggi. Tapi kalau untuk yang daerah persawahan atau perkebunan, ini kan sudah masuk salah satu dalam dia punya benefitnya ya, bahwa dia sudah termasuk salah satu infrastruktur ini, ya. Jadi kita itu bukan hanya berpikir tentang dibangunnya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, bagaimana kita ini connectivity-nya untuk dia punya biodiversity-nya atau ekosistemnya. Nah, dicarikan jalan. Jadi seketika dia kalau air kan netral ya, bisa. Nah, ketika dia menghadapi supaya bisa berkesinambungan berjalan, ini ya dia dibikinkan tempat, ya. Ketika tempatnya tidak mencukupi ya dibikinkan tempat. Sehingga dia bisa jalan. Makanya kan sekarang ada eco green ya. Ada green building. Salah satu bagian. Ataupun dia punya di area-area ini bisa dibikin ya. Di drainase ini. Ini drainase ini. Seperti itu. Ya. Jadi yang tadi saya sampaikan. Sekarang itu bukan lagi membuat secara. Jadi dia membuat sudah seperti taman. Sebagai penyambung antara bangunan yang satu dengan yang bangunan yang lain. Jadi pintu akses. Sehingga bisa memberikan, ya, ini, apa namanya, mengurangi panas bumi ya, salah satunya. Pengurangan energi, pemakaian energi. Nah, terus juga yang contoh yang ini, coba saya ini ya. Oke, yang ini kita bisa lihat ya. Jadi perencanaan, konsepnya bahwa lahan ini ketika saya sudah menganalisis secara JIS ya, dengan dengan mengidentifikasi area-area tersebut dan melihat permasalahan yang ada ya, dan dari topografi dan lain-lain, itu kami bisa merekomendasikan bahwa area ini ya, kita lihat aja yang ini dulu. Nih, area ini yang analisa mungkin dulunya masih kertas kah atau bagaimana ya, itu area tersebut direkomendasikan di lahan mangrove. Dan ternyata ketika kita sudah melihat dari permasalahan yang ada, terus peta-peta yang ada semua, ternyata cocoknya itu kita bisa rekomendasi dia sebagai green park. Kenapa kita katakan green park? Karena selain dia sini ya, karena dia selain dia sebagai mensupport ya, mensupport ini mensupport bisa juga dijadikan area rekreasi, bisa juga sebagai area sarapan, bisa juga sebagai area produksi makanan ya, dan aksesnya ke area tersebut itu tinggi, dekat aksesnya. Jadi untuk yang jalan, pembuatan jalan itu aksesnya dekat.
gitu. Seperti itu. Bagaimana Pak? Siapa? Pak siapa tadi? Sorry. Siapa ya? Oh, bukan. Ibu Yuki. Oke, bagaimana Bu Yuki? Uh-uh. Ya, nggak ada ininya ya. Iya, Ya udah, Bu. cukup Ibu. Sudah Mungkin dimengerti saja. juga. Oh, Pak Yuki. Sorry, Iya, Oh, Pak. sorry, Pak. iya nggak apa-apa Bu. Nggak Uh-uh. apa-apa. Ada yang Uh-uh. mau ditanyakan kembali, Pak? Sudah cukup Bu. Oke. Iya. Di kolom chat ini masih banyak banget ya Bu ya pertanyaan. Nanti kalau misalkan ini mungkin karena terbatas waktu kayaknya cukup 2 pertanyaan lagi atau mungkin cukup 3. Eh, Tolong dipersingkat aja jawabannya Bu. Ini Oke. ada pertanyaan dari Ibu Putri. Melihat bagaimana perkembangannya teknologi dunia saat ini, bakal mungkin nggak sih kalau ke depannya ada sistem GIS otomatis yang bisa kasih rekomendasi lokasi infrastruktur hijau tanpa banyak campur tangan manusia? Dan apakah GIS yang udah dipadukan dengan AI dipakai buat ngasih respon cepat ke bencana yang berdampak ke infrastruktur hijau? Ya, kalau dari pemahaman saya sih sekarang JIS sudah berjalan ya di Indonesia. Hanya mungkin belum banyak, tapi sudah mulai ya. Salah satunya pemetaan jalan ya, terus batas wilayah itu sudah ada. Nah, untuk konsep JIS-nya ke depan ini eh, tinggal ini aja sebenarnya sih tinggal membuka kembali ya. Karena sudah berjalan. Seperti salah satunya kalau kita membentuk sekarang itu ada pembentukan itu seperti penanganan seperti kebencanaan ya, misalkan gempa dan lain-lain, itu kan menggunakan 3D seismik ya, dengan bantuan JIS. Jadi kita bisa mengukur gempa itu seperti bagaimana seismiknya, terus getarannya itu sampai mana. Jadi sudah hanya mungkin belum terlalu terpublish mungkin kalau di Indonesia, tapi menurut saya sih sudah. Karena di luar negeri sudah open banget. Bisa deh dilihat di misalkan JIS online atau di web JIS ya. Itu bisa. Anda mau lihat data gempa, Anda mau lihat data banjir, itu bisa. Ada yang bisa diakses umum, ada juga yang harus ada izin akses pemerintah. Silahkan. Ya. Ibu Putri, sudah cukup penjelasan dari Ibu Popi? Tadi Pak Supriyanto ada raise hand. Pak Supriyanto masih mau bertanya dengan Ibu Popi. Pak Supriyanto. Ya, kalau nggak ada jawabannya, kita baca dari kolom chat lagi deh Bu ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Moses. Dengan metode GIS, bagaimana pengambilan keputusan berbasis data dalam pengelolaan lahan dan izin tambang yang efisien? Saya langsung jawab ya. Kalau Silakan, Bu. tambang, area tambang, itu kita bisa pertama kita bisa analisis lahan ya, kondisi tanah bisa, terus kedalaman tanah juga bisa ya, data tanah, eh, data kita biasa juga bilang itu eh, biasanya itu dia menggunakan JIS, tapi dia ada support eh, dengan 3D ini juga, jadi area tambang itu bisa kita simulasi, kalkulasi, di mana cocok untuk area misalkan kita bikin smelternya, di mana, cocok area untuk, apa namanya, untuk selain smelter itu misalkan untuk, remunisasi ininya ya, lahannya, eee, terus bagaimana untuk, lingkungannya, itu bisa.
Kalau misalkan untuk lahannya, sepertinya ini harus kita yang jelas datanya yang kita punya itu apa dulu, ya. Yang kita butuhkan ini apa dulu. Kalau Anda mau tahu di dalam yang tambang, ya, dalam terowongan, ya dia pasti menggunakan 3D scanner. Datanya itu nanti dipindahkan ke JIS. Jadi kita bisa lihat seperti apa itu di dalam, ya, kondisinya. Seperti itu, ya. Oke? Saya sudah, penjelasan Ibu Popi sudah jelas. Makasih penjelasannya, Bu. Ini pertanyaan terakhir kali ya, karena waktunya udah jam 5:12 di sini. Mungkin di Ibu lebih cepat 1 jam. Ini pertanyaan terakhir dari Bapak IGN Putrawan. Mohon jelaskan dengan GIS, bagaimana cara merekayasa agar setautnya sesuai dengan regulasi dan fungsi. Silakan, Bu. Agak nggak ngerti ini, maksudnya gimana ya? Bisa di ini sedikit? Jadi Regulasi? saya ulangin lagi. Coba Heeh. kalau misalkan Bapak Putrawannya ada, bisa ditanyakan langsung juga boleh. Saya bacakan lagi ya. Mohon jelaskan dengan GIS gimana cara merekayasa agar setautnya sesuai dengan regulasi dan fungsi. Oke, saya jawab aja ya, singkat. Jadi, rekayasa JIS ya, itu harus ada namanya pembicaraan atau harus ada decision-nya itu keputusan dari stakeholder ya, dengan pemerintah, itu bagaimana dia, pengaturan untuk, apa namanya, menganalisa suatu, permasalahan ya, suatu yang kita hadapi ini, bagaimana, dia punya, konsepnya, ya. Jadi harus, sudah masuk ke kayak seperti sistem, sehingga, eee, ketika kita mau menganalisis sesuatu atau misalkan mau kebencanaan kah, atau tata ruang, itu kita sudah bisa memanggil ahli ya, yang bisa membantu melaksanakan ini, analisis. Kira-kira ini bisa membantu untuk perkembangan atau future berikutnya, gitu loh, ya. Jadi memang harus ada kerjasama. Nah ini perlu, makanya dibilang harus berbicara dengan, mendiskusikannya dengan stakeholder. Oke, seperti itu. Terima kasih. Iya, makasih Bu penjelasannya. Bapak IGN Putrawan sudah jelas dengan penjelasan Ibu Popi. Sudah mantap, Bu. Terima kasih, Bu Popi, Sama-sama, atas Pak. penjelasannya. Itu Inge. yang kami inginkan sebenarnya antara regulasi dan stakeholder terkait itu, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Sudah jelas. Pak. Iya. Iya. Tapi mau satu lagi ditanya? Silahkan, masih ada Kak? Oke, Silakan. ya ini dari BPPW Sulut. Izin bertanya Bu, apakah ada badan atau lembaga yang punya laporan atau informasi terkait capaian atau dampak dari pembangunan berbasis green infrastruktur yang sudah dilaksanakan di Indonesia? Sejauh mana keberhasilan dampak pembangunan berbasis green infrastruktur ketimbang grey infrastruktur di Indonesia? Mungkin contoh paling terdekat itu sebenarnya IKN ya. Kita bisa lihat sekarang IKN dia punya model atau konsep itu sudah mengarah ke konsep paduan green dan grey infrastruktur, ya. Pengaturan ininya, dia punya network-nya, pengaturan dia punya, konsep dia punya pembangunan, ya, di luar dari model bangunan, gitu loh. Jadi untuk penempatannya itu dan, pengaturan site plan-nya itu sudah sepertinya mengarah ke situ. Hanya kalau kita di Indonesia,
salah satunya sebenarnya kalau kita Indonesia, green infrastruktur ini kita sebenarnya sudah terjalan ya. Karena Indonesia ini sebenarnya penuh dengan namanya kita katakan itu nature ya, natural. Lebih banyak green. Yang justru kita ini sebagai salah satu paru-paru dunia. Seperti itu. Ya. Tidak perlu lagi kita melakukan sebenarnya pembangunan. Tinggal bagaimana caranya ini bisa digunakan gitu, diatur untuk sistem yang berkelanjutan seperti itu. Ya. Kita sudah ada hutan, kita sudah ada konservasi area, kita sudah ada juga green space, ya. Kita sudah ada juga pembangunan urban, ya. Itu sebenarnya sudah ada juga green building-nya, ya. Terus green koridornya. Hanya tinggal bagaimana caranya pengaturan ini sistemnya, konsepnya, ya. Oke, makasih. Terima kasih Ibu Popi penjelasannya hari ini karena waktunya sudah terbatas dan lagi sudah cukup ya untuk pertanyaannya hari ini. Mohon maaf kalau misalkan pertanyaannya ada yang masih belum saya bacakan, tolong dimaafkan. Bu Popi bisa untuk closing statement-nya? Closing statement, oke. Mudah-mudahan ya yang kita diskusikan di hari bisa bermanfaat untuk saya dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Dan ilmu itu tidak pernah satu titik. Dia akan berkembang dan mengikuti kondisi ya dan teknologi. Jadi kita juga akan mengarah ke situ. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Ya. Nah, program Green Infrastruktur ini, konsep Green Infrastruktur ini sudah mulai dijalankan juga. Sudah lama ya. Hanya definisinya itu tiap negara itu berbeda. Kebutuhannya itu berbeda. Jadi harus kita lihat dulu dari akar dari permasalahannya dengan yang ada. Ya, terima kasih untuk hari ini. Saya juga banyak dapat masukan dan lain-lain yang sangat berguna, bermanfaat untuk saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Popi Indrayani sebagai narasumber kita pada hari ini. Mohon maaf tadi saya menyebutkan namanya dengan salah. Ya, terima kasih juga untuk para peserta seminar pada hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Acara ini diselenggarakan oleh Perkumpulan atau Parema, serta didukung oleh P3SM. Saya Yanti Fakar sebagai moderator pada hari ini akan menutup acara ini. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang salah atau ya terima pada Ibu Popi. Maaf. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi untuk webinar berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Popi. Sama-sama, terima kasih kembali. Terima kasih Bu Yanti. Izin live. Terima kasih, Bu Popi. Sama-sama. Bu Yanti, terima kasih dari Tete. Waalaikumsalam.